Sudah rajin sholat, tidak pernah ditinggal, 5 waktu tetap dijaga. Tapi hidup kok masih terasa begini-begini saja. Rezeki terasa sempit, masalah datang silih berganti. Hati sering gelisah tanpa sebab. Lalu muncul satu kalimat yang sering kita dengar. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki rizkimu. Pertanyaannya sekarang, kalau sudah sholat, kenapa hidup belum berubah? Tenang, ini bukan untuk menyalahkan. Ini juga bukan untuk menjatuhkan. Ini muhasabah untuk kita semua. Karena banyak orang mengerjakan sholat, tapi belum tentu menegakkan sholat. Dan disitulah letak masalahnya. Saudaraku, sholat itu bukan sekedar gerakan. Bukan hanya berdiri, ruku, sujud lalu salam. Bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Sholat adalah pertemuan antara hamba dan Robnya. Kalau pertemuan itu dijalani dengan lalai, jangan heran kalau dampaknya tidak terasa dalam hidup. Allah tidak pernah berjanji bahwa orang yang sholat, hidupnya pasti tanpa masalah. Tapi Allah berjanji satu hal yang sangat besar, bahwa sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa? Artinya, sholat yang benar akan mengubah arah hidup seseorang. Kalau hidup tidak berubah, mungkin yang perlu diperiksa bukan jumlah sholatnya, tapi kualitasnya. Mari kita jujur. Berapa banyak sholat kita yang dikerjakan dengan hati hadir? Berapa banyak sholat yang dikerjakan sambil terburu-buru? Badan menghadap kiblat, tapi pikiran kemana-mana. Mulut membaca Al-Fatihah, tapi hati sibuk menghitung urusan dunia. Kalau seperti ini terus, sholat memang sah secara fikih, tapi lemah secara pengaruh. Inilah sebabnya kenapa ada orang rajin sholat, tapi masih mudah marah, masih gampang dengki, masih sulit jujur, masih berat meninggalkan maksiat. Bukan karena sholatnya salah, tapi karena sholatnya belum benar-benar menghidupkan kesadaran. Sekarang kita masuk ke rezeki. Banyak orang mengira rezeki itu hanya soal uang, padahal rezeki jauh lebih luas. Hati yang tenang adalah rezeki, keluarga yang harmonis adalah rezeki, tubuh yang sehat adalah rezeki, masalah yang bisa dilewati tanpa putus asa juga rezeki. Dan semua ini sangat berkaitan dengan sholat. Sholat yang benar membuat hati tenang. Hati yang tenang membuat keputusan lebih jernih. Keputusan yang jernih membawa hidup ke arah yang lebih baik. Disitulah rezeki sering mengalir tanpa kita sadari. Tapi kalau sholat dikerjakan asal-asalan, yang ada hanya rutinitas, tidak ada bekas di hati, tidak ada pengaruh di akhlak, tidak ada perubahan dalam hidup. Lalu kita heran sendiri, kenapa Allah belum menolong? Padahal mungkin Allah sudah menolong, tapi kita yang tidak siap menerima karena hati masih berantakan. Saudaraku, Allah tidak menilai sholat dari cepatnya. Allah menilai sholat dari kehadiran hati. Lebih baik sholat singkat tapi khusyuk, daripada panjang tapi kosong. Karena sholat bukan soal durasi, tapi soal hubungan. Coba perhatikan orang-orang solih. Bukan berarti hidup mereka tanpa ujian, tapi mereka lebih tenang menghadapinya. Kenapa? Karena sholat mereka menjadi tempat bersandar, bukan sekedar kewajiban. Sholat menjadi tempat mengadu, tempat menaruh beban, tempat meminta kekuatan. Sekarang mari kita luruskan satu hal. Sholat bukan alat barter dengan Allah. Bukan aku sholat lalu engkau wajib beri aku ini. Itu bukan adab seorang hamba. Sholat adalah bentuk tunduk, bentuk pasrah, bentuk pengakuan bahwa kita lemah. Dan justru dari sikap itulah pertolongan Allah datang. Kalau hari ini rezeki terasa sempit, jangan-jangan yang sempit bukan rezekinya, tapi hatinya. Dan sholatlah yang seharusnya melapangkan itu. Mulai hari ini, jangan kejar sholat yang banyak, kejar sholat yang benar. Datang lebih awal. Tenangkan diri sebelum takbir. Sadari bahwa kita sedang berdiri di hadapan Allah. Kalau belum khusyuk, tidak apa-apa. Yang penting kita jujur ingin memperbaiki.
Karena sholat yang diperbaiki pelan-pelan akan memperbaiki hidup pelan-pelan pula. Allah tidak selalu memberi perubahan instan, tapi Allah selalu memberi perubahan yang paling kita butuhkan. Sebagai penutup, dan mungkin ini bisa jadi sebagai penegas, kalau hidup terasa berat, jangan langsung menyalahkan takdir. Coba cek sholat, bukan untuk menghakimi diri, tapi untuk memperbaiki arah. Karena sholat adalah tiang hidup seorang muslim. Kalau tiangnya kuat, bangunannya akan berdiri. Kalau tiangnya rapuh, apapun yang kita bangun akan mudah runtuh. Jika video ini menyentuh hatimu, tuliskan di kolom komentar, "Sholatku sedang aku perbaiki." Like dan subscribe, agar lebih banyak orang diingatkan dengan cara yang sama. Dan bagikan video ini kepada orang yang kamu sayangi. Karena bisa jadi, satu pengingat tentang sholat menjadi sebab Allah memperbaiki hidup kita semua. Amin.